Kalau secara ini menurut Mas gimana Mas? Maksudnya masalah yang penyebab ini Mas? Penyebab apanya gitu? Yang kekikis panbel. Masa panbel baru kan kekikis, berarti kan ada sesuatu gitu Mas. Oke Mas Bro ya, kita langsung aja ke dealer Honda yang bongkar motor pecek ini ya. Mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa ya. Cuma saya feeling aja dari kemarin tanggal 12 November kok makin kesini makin parah gitu ya. Di bawah nggak ada larinya, suaranya juga kasar, terus kayak bau angin gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jadi kita lihat aja ya hasilnya. Cuma saya pengen tahu misalkan kalau misalkan ini fatal, misalkan ada kerusakan, menurut saya misalkan itu kesalahan dari Honda tanggung jawab atau enggak gitu. Terus kwitansinya juga hilang ini teman-teman ya, karena ya saya setiap penggantian ini di Honda ya biasanya nggak langsung saya simpen, karena ya saya percaya gitu sama Honda ya. Masa perusahaan sebesar itu gitu gara-gara kwitansi hilang nggak mau ngeklaim ataupun nggak bisa garansi gitu. Tapi kita coba aja deh ya. Puyeng pala bro. Motor begini amat gitu ya. Ya sebetulnya saya tuh apa ya, sering sekali kecewa gitu ya. Pernah ganti ini kampas ganda, kampas rem ya, depan belakang. Itu di bengkel luar ya. Dia bengkelnya gede juga, cuma bukan bengkel resmi. Pernah juga dikecewain, udah pernah saya buat juga videonya gitu. Terus pernah juga ganti ban di suatu bengkel ternama ya, udah terkenal banget lah, khusus ban gitu. Baut pengencang pelek rodanya nggak dikencengin gitu, nyampe rumah. Terus ini juga di dealer resmi juga ini begini gitu ya. Tapi nggak tahu nih yang dealer resmi coba. Ini kebetulan nggak jauh teman-teman nih, ini nyampe nih bentar lagi di arah Keroncong nih. Saya cuma mau menanyakan aja gitu, mau memastikan. Ini kenapa nih rame amat bro? Ada yang kecelakaan nih kayaknya nih. Ada yang kecelakaan nih pasti nih. Apa ada yang berantem nih? Masalahnya ada yang ketawa segala ini. Ya mudah-mudahan bukan apa-apalah. Oh kebakaran. Kebakaran mas bro, itu bengkel tuh. Bengkel ini sisi kiri saya itu bengkel apa sih, kayak las apa gitu bro. Kemungkinan ya kebakaran tuh, soalnya ada api gede. Nah langsung aja belok ke sini mas bro. Saya sebenarnya waktu itu udah WhatsApp mekaniknya ya mas bro ya, tanggal 12. Ini kan bongkar tanggal 12. Tapi nggak ada jawaban, nggak dibales. Ya saya mikirnya ya mungkin pertama juga harusnya kalau komplain bukan ke dia gitu ya, harusnya ke resminya gitu. Cuma emang saya nggak ada waktu gitu, emang kan saya pekerja juga, kerja di pabrik ya kan, namanya kuli pabrik ya kan. Masalahnya ini ntar kalau gua ngecek ulang, ini kan baru dibales nih semalam nih, tanggal 22 nih, tanggal 12 nggak dibales. Tanggal 22 semalam dibales nih mekaniknya nih. Gue cuma mau mastiin aja nih. Kata mekaniknya udah sini aja bawa, takut rumah lolernya kena katanya. Cek ulang gitu. Maksudnya itu kena biaya enggak gitu nanti ke adminnya. Masa iya kena biaya gitu kan. Ini bengkelnya nih mas bro nih. Ya mudah-mudahan masalah lain ya, bukan masalah gara-gara apa RSPT gitu. Karena semuanya kemarin dicek juga aman sih, no problem. Ada mobil segala nih. Nah ini mas. Oke kita tanya-tanya dulu. Jadi mau ngecek ulang sih kok. Iya siap kok. Mbak mau cek ulang motor yang kemarin dibongkar. Jadi kendalanya gini, waktu tanggal 7 kan bongkar ya, ganti panbel sama servis TV. Terus pas dipakai itu ya awal-awal masih biasa, dapat 2 hari 3 hari beda gitu kan, cuma pengen mastiin aja. Waktu tanggal 12 udah WA ke mas siapa tuh, mekaniknya kan punya nomornya ya, nggak dibalas sama dia, ya mungkin dia sibuk juga ya. Nah semalam saya ngetek lagi, mas besok buka nggak bengkel jam berapa gitu. Iya buka, bukan yang satu lagi.
Kok suruh kesini sama dia? Bisa. Iya, tapi pulang kampung dia. Oh, kapan pulang kampungnya? Dari kemarin. Oh. Dia sih, saya kan ngetag lagi tuh ya WhatsApp saya tanggal 12. Kemarin ganti apa aja, Funbel doang. Panbel sih, Panbel. Funbel aja. Karena masalahnya kan kata dia ini di Panbel udah pada retak mbak, sama pinggirannya kena kan. Udah ini Maman ganti ini aja gitu, ya udah gitu. Pas tanggal 12 tuh komplain ke dia, nggak komplain sih maksudnya nanya gitu, mas ini nggak dibales kan, mungkin sibuk ya udah. Terus semalam tuh mas ini motornya makin parah beneran gitu, ada WhatsAppnya kan. Makin parah banget, nggak bisa jalan ini gitu. Kemarin gantinya tanggal 12 ya? Tanggal 7. Tanggal 7. Udah bawa aja mas ke bengkel, takutnya ada apa-apa atau salah pasang atau apa kata dia ya, bawa aja gitu, nanti kita pastiin kembali. Ternyata kirain dia yang mau mastiin. Enggak, dia pulang kampung. Oh ya Kenapa udah. baru sekarang? Kenapa nggak langsung aja? Nah itu karena kita kerja mbak. Biar kalau ada. Betul, biar langsung kan. Saya juga. Dilama-lamain. Betul. Kan gini mbak. Kenapa kita servis di Honda? Kan pertama kita percaya ya resmi, ya kan. Kan minggu kan buka. Iya, namanya kita punya kesibukan kan. Nah saking sibuknya makanya chat mekaniknya kan nggak dibales. Mana nggak ada waktu ya, namanya kerja ya, kita butuh juga kan, susah gitu mau izin mbak gitu. Nah udah akhirnya karena ini kayaknya parah banget gitu, ya udahlah. Ada tunggu dulu ya. Terus kata dia ini panbelnya aja ganti yang parah gitu, masih bisa ini mah, ya udah gitu. Takutnya malah yang kepasang yang ini sama dia dulu tuh, si bang itu tuh. Emang saya ngasih pilihan tuh, minta diliatin mas, maksudnya kan bawa bekasnya ya. Tuh dulu juga gantinya di sini mas, nih kayak gini. Sama ya mas ya? Aduh mas bro, tadi motor gua udah dibongkar ulang ya. Dan gua sempet ngobrol sama adminnya, karena kalau mau komplain kan ke adminnya ya. Mbak, ini saya nanti kesini lagi ya kalau misalkan masih ada masalah sama motor saya gitu ya. Terus dia bilang, oh iya tapi kalau misalnya ada kendala jangan lama-lama, langsung sini. Oke, mungkin gua salah ya, harusnya ada kendala kerasa langsung ke Honda. Nah itu buat itu juga ya, buat referensi kalian. Kalau kalian habis servis di resmi, terus sekiranya motor kalian ada masalah, jangan diem-diem aja ya, langsung dicek, langsung datang lagi ke Honda ya, kayak gitu. Cuma karena saya waktunya tuh sibuk teman-teman, karena saya juga kan kerja kayak gitu, makanya saya baru bisa datang ke situ. Makanya waktu itu tanggal 7 saya bongkar, tanggal 12 saya komplain ke mekaniknya. Komplain itu via WhatsApp karena saya minta nomornya sebelumnya. Cuma memang ya bisa dibantah juga gitu, maksudnya bisa dibantah ya. Gua kalau komplain harusnya ya langsung ke dealer bukan ke dia gitu kan, apalagi di luar jam kerja dia kan, nggak bisa juga ya. Oke, itu nggak dibales. Nah pada tanggal 22 ini motor gua makin parah, gua komplain lagi ke dia. Cuma nanya jam kerja sih, jam kerja Honda udah buka belum, terus katanya udah gitu. Ya udah gitu kan, gua langsung datang tanggal 23 nih, besoknya pagi-pagi jam 8 lewat ya. Intinya gua komplain, minta dibongkar, cek ulang gitu. Pas dibongkar ya, bisa kalian lihat itu ada spiti, area spiti maksudnya ya, panbelnya itu kekikis teman-teman. Panbelnya tuh kekikis. Nah gue komplain dong, kok bisa mas, itu kan panbel baru gitu, itu ke mekaniknya. Terus info mekaniknya ya saya nggak tahu ini apa salah pasang sebelumnya, karena mekaniknya itu bukan mekanik yang kemarin bongkar mas bro, mekaniknya tuh lagi libur yang bongkar motor gua, atau
ini ada masalah lain. Ya udah gua tanya masalah lainnya apa gitu kan. Ya intinya ngobrol-ngobrol, inti definisinya ya udah, mungkin ini kata dia ininya doang nih katanya, apa tuh, rumah roller gitu kan, jadi ke Panbel gitu, kayak gitu. Ya udah singkat cerita udah, intinya udah dipasang ulang, nggak, intinya nggak diapa-apain gitu ya, karena ya solusinya cuma itu gitu. Terus gua ganti pakai punya gua yang bekas dulu dan masih bagus, dan buat sementara ini mau dianalisa gitu. Dan kalau kalian nanya biaya, bang ada biaya lagi nggak? Ya enggak lah, kita komplain ya, masa ada biaya, bisa ribut kita di situ kalau dipinta biaya gitu kan, kayak gitu. Nah akhirnya ya udah gitu, udah dicek nih bang, udah enakan, udah emang enakan sih ya, gua coba ya udah. Nah gua bilang ke adminnya lagi tuh, mbak udah ya gitu, makasih mbak gitu, nanti kalau misalkan nggak enak saya kesini lagi, cuma info dia begitu, jangan lama-lama katanya. Nah singkat cerita gua ngomong gini, mbak itu kan luka ya Panbel saya kekikis, itu nggak ganti baru mbak gitu ya. Dia jawab enggak dong katanya, kan itu mas waktu kita ngasihnya juga baru gitu kata dia, kecuali kita ngasihnya kikis gitu kan, kecuali kita ngasihnya kikis apa dalam kondisi terkikis ataupun luka, mas bisa komplain. Gua balikin lagi dong, lah bukan soal itu mbak, kita semua orang juga tahu yang namanya baru nggak mungkin terkikis gitu kan. Ini kan masalahnya saya masang di sini pakai jasa Honda resmi gitu. Maksudnya kalau misalkan ada kesalahan dari Hondanya, masa nggak diganti? Oh kalau itu ngomong ke bosnya langsung, kan ada bosnya tuh ya setiap dealer Honda ya, atasan lah mungkin ya, kayak gitu. Oh ya udah kata gua kalau gitu. Geblek bahasanya itu loh. Kita kan ngasihnya baru ya, gua juga tahu ngasihnya baru bro gitu. Cuma intinya kesimpulannya gini buat teman-teman ya. Motor apapun kalian, mau Honda kek, mau Yamaha kek, mau apa kek, intinya resmi itu nggak jaminan ya, nggak jaminan. Mau di resmi ataupun di bengkel biasa menurut saya sama. Cuman kalian kalau mau aman, ya saran saya sih bongkar sendiri gitu, punya kunci sendiri, belajar sendiri gitu, kayak gitu teman-teman, itu lebih aman. Dan ini diperuntukkan untuk yang ringan-ringan ya, kayak ganti kampas rem ya, terus bongkar spiti ataupun bersihin spiti, itu sebenarnya bisa sendiri mas bro ya. Ini pun rencana dari kejadian ini, saya insya Allah nanti bakal beli alat-alatnya. Mungkin nanti buat kalian yang mau bongkar-bongkar nanti bisa lihat YouTube saya, nanti saya tutorial, gampang kok. Saya bukannya nggak bisa mas bro, karena sibuk juga gitu ya, karena sibuk, karena kerja gitu, kayak gitu. Nah kalau bedanya, kalau kalian misalkan emang orang sibuk, ya saran saya sih tetap di resmi sih teman-teman ya. Kalau untuk servis, misalkan kalian sibuk, gimana bang, gua kan orang sibuk gitu, ataupun gua kan cewek, gua ibu-ibu, terus gua harus gimana servis yang bagus. Kalau saran saya, servis itu tetap di resmi teman-teman ya. Kenapa tetap di resmi? Karena ya setidaknya kalau ada apa-apa mereka mau bertanggung jawab ataupun mau ngecek ulang, kayak kejadian motor saya. Kalau di bengkel luar ataupun bukan resmi ya kita nggak tahu ya, ada yang apa namanya, ada yang tanggung jawab, ada juga yang lepas tangan, apalagi masalah spare part. Itu kalau masalah spare part saya sampai fatal karena kesalahan mekanik, sebetulnya saya bisa mengklaim itu. Secara apapun argumen saya menang sebetulnya, cuma saya nggak mau ambil pusing. Ini juga masalahnya dikit lah gitu ya, ya udahlah gitu.